Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Ranita Ekasari di mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan masuk ke bab yang ketiga, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang norma dan nilai. Hari ini kita akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Sebelumnya kalian perlu pahami, pada bab ketiga ini kita akan membahas tentang perumusan dari Undang-Undang Dasar, arti penting Undang-Undang Dasar, dan peran tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Oke, kita masuk yang pertama tentang perumusan Undang-Undang Dasar. Perumusan Undang-Undang Dasar itu ada dua proses. Yang pertama yaitu perumusan, yang kedua adalah pengesahan. Bila sebelumnya kita sudah pernah membahas di bab pertama, hari ini kita akan lebih rinci lagi. Oke, konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan constitution. Selain bahasa Inggris, Belanda juga punya bahasa sendiri. Ada Belanda, ada juga bahasa Jerman, dan juga bahasa Latin. Semuanya sama, yang artinya adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Selanjutnya, konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Di mana konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar, bangunan negara dan atau tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah kebiasaan atau tata negara yang sering timbul dalam sebuah negara. Jadi perbedaannya adalah ini adalah aturan yang bentuknya tertulis, sedangkan yang tidak tertulis adalah berasal dari kebiasaan suatu negara. Konstitusi, kalau kita simpulkan maka muncullah pengertian. Konstitusi di sini adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi setiap negara punya aturan atau yang biasa disebut dengan konstitusi. Kalau di Indonesia punya undang-undang dasar, maka undang-undang dasar ini menjadi dasar hukum tertinggi. Konstitusi merupakan hukum paling tinggi dan fundamental yang sifatnya tidak bisa berubah. Naskah Undang-Undang Dasar pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Lalu, rancangan Undang-Undang Dasar melalui panitia kecil pada 13 Juli 1945 berhasil dibahas dengan beberapa hal yang tentunya disepakati. Kesepakatan pada 13 Juli 1945 ini ada tiga hal. Yang pertama memuat tentang lambang negara, yang kedua tentang negara kesatuan, bahwa bentuk negara itu adalah negara kesatuan. Lalu yang ketiga adalah rancangan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau tadi perumusan, di sini ada pengesahan. Kalau tadi perumusan oleh BPUPKI, maka pengesahan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Pengesahan ini juga memuat beberapa keputusan. Yang pertama adalah mengesahkan undang-undang, yang kedua menetapkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga membentuk komite nasional. Sidang PPKI yang kedua. Kalau di sidang yang pertama sudah merumuskan Undang-Undang Dasar, maka di sidang yang kedua lebih memperjelas. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Itu sebabnya kalian tidak menemukan kembali kata mukadimah dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut, yang ketiga, perubahan pasal 6 yang awalnya berbunyi presiden adalah orang Indonesia asli dan
dan beragama Islam. Diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli dan tidak harus beragama Islam. Oke, yang keempat, pasal 28. Negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini berubah atas dasar perubahan dari sila pertama Pancasila. Oke, sampai di sini Ibu selesaikan materinya. Ibu harap kalian bisa pahami. Bila ada pertanyaan silakan hubungi atau konsultasikan dari grup. Yo, bukan hubungi aku Pak. Silakan sampaikan. Jangan ketawa Kak. Astagfirullah. Baiklah, selesai materi yang Ibu sampaikan hari ini. Apabila ada pertanyaan, tolong sir. Baiklah, astagfirullahaladzim. Surat menutup dikit deh. Baiklah, selesai materi yang Ibu sampaikan hari ini. Bila ada pertanyaan bisa kalian sampaikan melalui Google Classroom. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.